Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat datang di Ruang PC. Sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe bagi yang belum dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya. Selamat mengikuti.
Hati manusia adalah cerminan jati diri seseorang. Hati menjadi pelabuhan bagi setiap aktualisasi diri. Dalam hati juga terpancar keagungan penciptaan Tuhan. Hati manusia tempat dikelolanya emosi, cinta, hasrat, dan kehendak. Hati manusia menjadi barometer jati diri seseorang. Seperti ada ungkapan, bekerjalah dengan sepenuh hati, atau mencintai dengan sepenuh hati. Sehingga kita dapat simpulkan, makna kata hati di atas adalah tanggapan terdalam diri manusia terhadap panggilan dan kasih Allah. Pada hari Jumat setelah Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, Gereja Universal merayakan Hari Raya Hati Kudus Yesus. Hati Kudus Yesus digambarkan dengan indah dan penuh kehangatan. Yesus menunjukkan hatinya yang tertikam dan dimahkotai duri bersama salib di atasnya, serta cahaya yang melingkupi. Hati Kudus Yesus menunjuk pada seluruh misteri Kristus yang mencakup kasih ilahi insani yang tidak terbatas kepada Bapa dan saudara-saudarinya. Secara insani, Yesus menunjukkan ketergerakan hatinya kepada banyak orang sebelum ia membuat mukjizat. Seperti saat penggandaan roti, Yesus juga tergerak hatinya saat melihat seorang janda miskin yang menangis anaknya yang telah meninggal. Yesus juga menyatakan dirinya bahwa yang lemah, lembut, dan rendah hati. Dan yang paling agung adalah karya keselamatan manusia sebagai korban di kayu salib. Pada hari Jumat, Hari Raya Hati Kudus Yesus adalah perayaan liturgi. Selain itu, gereja juga mempunyai bentuk devosi kepada Hati Kudus Yesus yang merupakan bentuk olah kesalehan umat yang telah berkembang di tengah umat sejak abad pertengahan di Eropa. Sahabat Ruang PC, kalau kita lihat gambar Hati Kudus Yesus, hati yang dimaksud di sini adalah sesungguhnya gambar organ jantung. Tampak juga api yang menyala-nyala. Ada salib di atas jantung, mahkota duri yang mengelilinginya, sebuah tombak yang menembus jantung, dan cahaya yang keluar dari gambar Hati Kudus. Api dalam Perjanjian Lama, api ada terkaitnya dengan yang ilahi, seperti semak belukar yang menyala api saat Musa berbicara dengan Allah, atau awan api yang menghuni bukit Gunung Sinai. Api terkait Hati Kudus Yesus adalah lambang kasih Kristus yang penuh kepada kita manusia. Ada ungkapan secara tradisional, Hati Kudus Yesus membakar kita dengan cinta, mengorbankan hati kita dengan cintanya. Seperti gambaran para murid di jalan menuju Emmaus, menyadari bahwa hati mereka telah terbakar setelah pertemuan mereka dengan Yesus. Sinar cahaya yang terpancar keluar dari gambar Hati Kudus Yesus adalah lambang Yesus sebagai terang dunia. Cahaya yang nampak mirip api adalah simbol keilahian, seperti halnya dengan transfigurasi Yesus. Hati Kudus Yesus merupakan puncak dari perwayuan diri ilahi yang menunjukkan kedalaman kasih Allah bagi kita. Panah yang menembus Hati Kudus Yesus atau organ jantung digambar mau mewakili dosa. Mau dikatakan di sini Hati Kudus akan selalu menarik setiap dosa-dosa kita karena kasih-Nya yang tidak berkesudahan, yang akan terus menerima kita walaupun banyak dosa kita. Mahkota duri, ada sebuah penafsiran tradisional yang menawarkan penafsiran ini. Mereka melihat mahkota duri dipindahkan dari kepalanya ke hatinya. Mereka merasa bahwa ujungnya yang tajam selalu menusuk di sana. Mereka mengerti bahwa inti dari penderitaannya adalah penyalipan hati. Dengan kata lain, meletakkan mahkota duri di sekitar Hati Kudus
menekankan fakta bahwa Kristus merasakan luka-lukanya sampai ke lubuk hatinya yang paling dalam. Menurut Santa Margareta Maria Alacoque, tiap duri menunjukkan banyaknya dosa individu manusia yang menusuk hati Yesus. Dalam wahyu pribadi yang diterima Santa Margareta Maria Alacoque, saya melihat hati ilahi ini seperti di atas tahta api, lebih cemerlang daripada matahari dan transparan seperti kristal. Hati ini memiliki luka yang menganga dan mengelilingi oleh mahkota duri, menandakan penusukan hatinya disebabkan oleh dosa-dosa kita. Setelah kebangkitan, mahkota duri menjadi mahkota kemenangan. Dari senjata musuh menjadi salib, dan hati yang terbuka adalah saksi terbaik dari kasih-Nya. Kebangkitan Yesus adalah kemenangan atas maut. Orang-orang percaya juga akan menang atas dosa dan setan dan akhirnya menerima mahkota kehidupan, salib. Dalam gambar hati kudus, salib ditampakkannya ditanam di dalam hati, seperti dikatakan oleh Santa Margareta Maria Alacoque, ingin mengatakan kepada kita bahwa seluruh realitas penyaliban mendapatkan maknanya dari dan tidak dapat dipahami selain dari hati Yesus. Pastor Donnelly menulis, hati selamanya mendukung bobot salib. Sungguh, hati Yesuslah yang membuat salib bermakna bagi kita dewasa ini. Sahabat Ruang PC, dengan memandang hati kudus Yesus, terpancarlah kasih Allah yang luar biasa kepada kita. Melalui hati Yesus yang kudus, kita memperoleh kepastian akan keselamatan. Semoga episode kali ini mampu mengundang sahabat semua untuk berdevosi kepada hati kudus Yesus. Kalau sahabat memang seorang pendevosi kepada hati kudus, semoga episode ini semakin menyemangati saudara untuk setia mengikuti hati kudus Yesus. Terima kasih, semoga hati kudus Yesus memberkati kita semua. Amin. Sahabat Ruang PC, demikian episode kali ini. Silakan tulis komentar Anda untuk saling berbagi. Kasih like bila Anda suka, bagikan ke teman-teman, keluarga, atau media sosial Anda supaya bisa memberi inspirasi. Subscribe atau tekan tombol loncengnya supaya Anda selalu mendapat pemberitahuan setiap ada video baru. Tuhan memberkati. Non scole sed vita discimus.